Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya bertanya cara mengeja atau membaca huruf sin, ya, huruf sin, sad, ain dan hamzah, ha bulat dan ha. Terkadang ketika saya membaca, maksudnya mau membaca ain tetapi yang keluar adalah hamzah. Begitu juga untuk sad dan sin. Masya Allah, kenapa bisa tertukar? Ya, padahal di bank bahaya itu ya, yang di debit sama yang muncul beda itu bahaya. Sekarang kita lihat, baik. Langsung saja pertanyaannya tentang cara mengeja sin, sad, ain, hamzah, ha bulat dan ha. Ha bulat maksudnya ha besar gitu ya. Ha besar dan ha kecil. Insya Allah nanti secara detail para musyrifin, karena ini Anda laki-laki tentunya dengan musyrif, nanti yang perempuan dengan musyrifah, dalam Anda menyetorkan hafalannya ya ataupun bacaannya, insya Allah nanti itu ada standar yang sangat ketat, karena yang saya perintahkan kepada admin ya diperketat, karena ketat itu kuncinya. Ingat ya, ketat kuncinya. Berbahagialah kalau Anda menemukan guru yang ketat. Kenapa? Karena dari awal kalau kita ketat belajarnya dan kita serius mencintai itu semua, itu kita hanya butuh sedikit waktu untuk menyempurnakan bacaan kita. 20 ayat pertama benar bacanya ya, di Al-Baqarah itu benar, dari Al-Fatihah ke Al-Baqarah 20 ayat pertama itu sudah kita dapatkan sekitar 75%. Ya, sampai di ayat kurang lebih 73 lah di Al-Baqarah, kalau kita benar bacanya itu sudah kita dapatkan sekitar 90%. Tinggal nanti kita belajar ghalib muskilah saja. Kapan dibaca na panjang, ya anak panjang, anak pendek misalnya kan. Kapan dibaca alaihi, alaihu, majreha dan seterusnya. Kalau itu sudah terkuasai 100%, itu sangat mudah sekali. Jadi kalau Anda sudah lewat dalam ini, kesananya bisa ditinggal, bisa menghafal sendiri. Jadi kalau ada musif yang ketat, ukuran misalnya dibetulkan madnya, dibetulkan makhrajnya, sifatnya, berbahagia dengan itu semua. Ya, karena itu sabar sebentar aja. 1 bulan Anda konsisten, sampaikan sampai bacaan lancar benar, kesananya bisa dilepas sendiri. Ya, tinggal setoran-setoran dan insya Allah nggak banyak catatan lagi. Tinggal nanti insya Allah bisa dipraktekkan dalam kehidupan. Nah ini tadi pertanyaannya terkait dengan huruf sin. Ini yang ini ya. Tadi tuliskannya pakai Latin, saya turunkan dulu begini. Kemudian sad. Ya, kemudian tadi ada hamzah. Hamzah begini. Kemudian ada ain, kan? Kemudian ada ha. Kemudian ada kha. Ya. Ini pertanyaan. Maaf, ha besar, bukan kha tapi ha besar. Ha bulat. Ha bulat. Mungkin ha bulat tuh begini ya. Ya. Baik ya, asalnya kan begini. Asalnya begini. Kemudian kalau dia berhenti jadi atau di ujung menjadi bulat seperti ini. Ha dengan ha. Ya, kita mulai dengan sin dengan sad dulu. Cara mengeja atau membacanya. Cara mengeja berarti kaitannya dengan makhraj. Ya, tempat keluarnya huruf, makhraj ya, dengan sifat. Jamakkan saja sifat ya. Jadi makharij dengan sifat. Kalau satu makhraj tempat keluar sifatnya bisa banyak, karena itu saya jamakkan kata sifatnya, makhrajnya saya tunggalkan. Baik, sin dengan sad itu punya satu makhraj yang sama, serupa. Bahkan nanti dengan zai juga sama ya, sin, zai, sad. Ya, di mana? Di ujung lidah ini. Ujung lidah hampir dia menyentuh ke bagian gigi seri yang paling bawah. Ya, gigi seri yang paling bawah. Jadi kalau sin, jadi ujung lidah. Jadi ada ujung lidah, ada tengah lidah, tepi lidah, ada pangkal lidah di bagian paling belakang yang mendekat kepada tenggorokan atau kerongkongan di belakang. Ya, jadi di sebelah sini ini ada nanti ujung pangkal lidah, aksal lisan. Ya, kemudian ke tengah-tengahnya ini di sini ya. Ini pertengahan tengah lidah, wastul lisan, di sini tepi, ya. Ini tepi lisan, di tepi kan ada bagian sisi dua ini. Ini tepi lidah, dan di ujung ini torful lisan. Ya. Nah, di sini ini ujung lidah. Nah, untuk sin dengan sad itu makhrajnya itu bersamaan, termasuk juga zai, ya, termasuk zai. Sin, sad dengan zai itu di ujung lidahnya ini. Maaf sekali. Ini. Nah, itu hampir menyentuh gigi seri yang bagian bawah, ya. Jadi sin, sad, zai, ya. Kalau mau gampang, Anda matikan, sukunkan, nanti akan ketahuan. Ya, itu cara menemukan makhraj, tempat keluar satu huruf. Anda sukunkan hurufnya.
pakaikan misalnya hamzah depannya, ya, a begini, kemudian matikan ininya. As, terasa kan? Az, nah itu makhraj. Nah, cuma gini, kalaupun dia sama tempat, tapi gayanya beda, sifatnya beda. Ya, saya sering ilustrasikan begini. Ini ada pintu rumah, ya kan? Di rumah ada pintu. Nah, ini tempat keluar. Ya, pintu kan tempat masuk, tempat keluar. Tempat keluar disebut makhraj. Ya, exit, ya kan? Lihat sini. Ketika akan keluar di tempat keluar sini, teman-teman sekalian, di rumah misalnya ada 3 orang, ya, ada ayah, kemudian ibu, ada 1 orang anak, ya, anak. Nah, walaupun keluar dari pintu yang sama, kan gayanya beda kan? Ayah misal bisa begini keluar, kan? Ibu misalnya begini, ya kan? Anak misalnya bisa begini, gitu kan? Nah, walaupun dari pintu yang sama, tapi dia punya gaya yang berbeda, karakter yang tidak sama. Gaya, karakter, keadaan itu sifat namanya. Nah, walaupun ini keluar di tempat yang sama, ya, tarful lisan hampir menyentuh nanti gigi seri yang paling bawah, tetap sifatnya berbeda. Ya, sifat kurang lebih ini sin dengan shad itu punya 5 sifat. Sin dengan shad itu kurang lebih punya 5 sifat. Ada beberapa yang sama, beberapa spesifik berbeda. Ya, misalnya hamas, dia ini huruf hamas jelas. Ya, hamas itu lawannya jahar. Ya, jadi nafas tetap mengalir ketika menyebutkan hurufnya, itu hamas. Ya, nafasnya tetap mengalir. Itu kan? Ya. Kemudian juga rahwah, ya. Dua-duanya punya sifat rahwah. Rahwah itu suara tetap mengalir ketika menyebutkan huruf. Kalau yang tadi nafas, ini suara. Ya, yang tadi nafas, ini yang kedua suara, ya. Kemudian ini yang ketiga mulai beda. Yang ketiga, yang ini adalah huruf isti'la. Ya, al-isti'la. Gini ya. Yang ini istifal. Isti'la itu apa? Ya, isti'la itu keadaan pangkal lidah, ya. Pangkal lidah itu yang tadi yang saya sebutkan, di yang dekat ke tenggorokan, yang kerongkongan di sini, di ujung. Ujung bagian dalam. Itu dia naik ke langit-langit. Ya, sehingga ketika naik ke langit-langit itu hurufnya terasa lebih tebal ketika diucapkan. Ya, huruf isti'la itu setidaknya ada 6. Nanti ada kha, ada gha, sad, ya, sa, dha, ya. Kemudian ta, dha. Satu lagi qaf, 7. Ya, 1 2 3 4 5 6 7. Ada 7. Ya, ada kha, gha, sa, ya, kha, ghain, sad, dha, ta, dha, qaf. Ini ketika kita ucapkan, itu bagian pangkal lidah di paling ujung itu menyentuh ke langit-langit. Sehingga ketika dia ke atas, suaranya lebih tebal. Ya, contoh misalnya ini, kha, 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 kha. Bukan kayak ngorok kha ya, tidak. Tapi dari dalam, kha, kha, kha. Bukan, tidak. Bukan tidur ngorok gitu ya, bukan kha, tidak. Tapi kha, kha. Sama dengan gha. Ya, jadi ada terasa suaranya tebal. Ya, sama dengan gini, fa. Paling gampang arahnya ke o lah gitu. Ya, kalau kita ucapkan, kayak kita mengucapkan huruf o. Jadi kayak dari dalam itu kayak ada lidah yang paling belakang kayak ke atas, kayak mau ke langit-langit. O. Gha, ya, kha, fa. Jadi yang lidah bawahnya agak ke bawah menyentuh ke gigi seri bagian bawah, ya, fa. Tapi yang bagian belakangnya naik, fa. Kayak mau mengucap o saja, gampangnya begitu. Mengucap o, tapi lidah yang ini, ujung, tarful lisan, ini hampir menyentuh gigi seri bagian bawah. Itu yang sad. Jadi, fa. Ini isti'la. Ini istifal, kebalikannya. Kalau sin, istifal, itu yang pangkal lidah tadi, dia justru ke bawah. Ya, bukan mendekati, tapi menjauhi, ke bawah. Kalau yang tadi mendekat, mau nempel, ini ke bawah. Jadi ketika dia bunyinya ke bawah tidak muncul seperti o lagi, tapi netral jadi a, ya. Sa, ya, selasa, so. Ya, ini kalau so, baso. Ini selasa. Ya, hari Selasa makan bakso. Ya, baik. Hari Selasa makan bakso.
Jelas ya? Baik. Ya. Besok hari Selasa saya ketemu Pak Soim. Makan bakso, ya. Ya, di kota Aqsa. Baik, ini fa dengan sa. Jadi hamas, rahwa, kemudian ini isti'la, ini istifal, kemudian dia punya sifat ini itbaq, ya, itbaq. Ini infitah. Jadi itbaq itu tebal dibacakannya. Gitu, to, kayak to gitu kan. To, so, tebal. Kalau ini dia lebih terbuka. Sa. Ya kan? Kemudian ini itbaq. Di sini ada itbaq. Kalau ini tadi isti'la sudah, ya, itbaq. Ya, kalau ini infitah, bisa ini intibaq, ini infitah. Ini perbedaannya. Terus persamaannya lagi, ini punya persamaan yaitu sama-sama samat. Harfus samtin, samat. Ya, jadi ada 5 ya. 1, 2, 3 ya. Yang ini maaf, ini bisa naikkanlah ke atas. Ini 3 berbeda. Kemudian yang keempat ini isti'la, ini istifal berbeda. Yang kelimanya sama. Jadi dari 5 sifat, 3 sama, 2 berbeda. Ya, kesimpulan paling cepatnya, cara paling gampang kalau mau mengucapkan sod, seperti kita mengucapkan o, ya, o, cuma ujung lidahnya ini agak menyentuh, ya, hampir menyentuh ke gigi seri bagian bawah. So. Tapi kalau sin, sa, biasa ya, jelas. Insya Allah paham. Tinggal latihan ya. Setelah ini selesai, ya Anda ucapkan so, sa, as, sa. Ya, istri Anda tanya, "Papa, udah makan belum?" So. Ya, apa? Sa. Baik ya. Kemudian ain dengan hamzah. Ya, saya ambil paling gampangnya aja deh. Paling gampang ya, nanti detailnya penjelasan sifat, penjelasannya sama musyif ya. Musyrifah. Ini paling gampang ini. Gini. Hamzah tuh bentuknya begini. Nah, kalau di Quran menemukan begini, yang nggak ada perutnya. Ingat, nggak ada perutnya. Nggak ada perutnya, cuma kepala begini. Ya, kadang-kadang ada badan begini tegak. Ini badan tegak, minjam tegaknya alif. Begini seperti ini. Ya. Tapi kepalanya begini, nggak ada perutnya. Ini pasti hamzah. Hamzah. Jelas? Kalau ada perutnya begini, itu pasti ain. Udah pasti itu, udah rumus. Jadi kalau Anda nanti menemukan bentuk seperti ini pasti hamzah. Ya, kalau dia berdiri sendiri, tidak pernah bersambung. Ya, jadi ingat, bentuk begini hamzah, dia berdiri sendiri, tidak pernah bersambung. Kalaupun dia ada, dia di atas alif, huruf tegak begini. Ya. Nah, dia nggak pernah nyambung, jadi nggak bisa begini, nggak bisa hurufnya begini nih, nggak bisa. Ya, pasti begini aja sampai sini. Ini hamzah. Baik menggunakan alif begini atau berdiri terpisah begini, hamzah. Jelas ya? Tapi kalau dia begini ada perutnya, berdiri sendiri, pasti ain. Atau bentuk kepalanya begini, tapi dia punya sambungan begini. Ya, jadi kalau dia mau disambungkan, perut yang tadinya di bawah ini tarik ke samping, ke kiri begini. Ya, jadi asalnya begini. Asalnya kan dia begini nih. Nah, dia punya kepala, punya perut kan? Nah, cuma dia bisa gandengan gitu, ya, bisa gandengan, udah akad istilahnya. Kalau ini masih jomblo, nggak boleh gandengan. Ini sudah punya perut nih, dia mau gandengan, nyambung dengan huruf yang lain. Kalau dia mau nyambung, dia bisa elastis nih, dia tarik perutnya yang ini, dia kesampingkan, ya, dia sambungkan. Jadi dia tarik yang ini, dia pindahkan ke sini, dia tarik begini, ya, misal nyambung dengan lam dengan alif, misalnya kan. Ya, maka sambungkan ke lamnya begini. Nah, ini perut yang tadi tarik ke samping, ke lam begini, alifnya begini, maka dibaca dengan ala. Ya kan? Kalau mau pakai alif tinggal titik 2 begini. Ya, misal kita mau sambungkan dengan laihim misalnya. Laihim, lam, ya, ha, mim, ya. Pakai ain depannya. Maka pakai kepalanya begini, terus perut yang di bawah tadi tarikan ke sini, sambungkan. Maka kita melihat tulisan alaihim jadi seperti ini, alaihim. Di sininya ada garisnya, ini pengganti dari perut yang ke sini. Kalau hamzah nggak bisa, hamzah tuh pendek aja di sini, nggak bisa disambung. Nggak bisa disambung. Dia berdiri sendiri. Ya, dia monogami, nggak bisa poligami. Tetap aja begitu satu. Jelas ya? Baik, ini paling gampang lah ilustrasinya. Jadi, kalau Anda ingin bedakan, ketahui dulu, kenali hurufnya. Ya, kenali hurufnya. Jadi, begitu Anda menemukan tadi seperti ini, pasti apa? Hamzah.
ya dia nggak bisa nyambung. Kalau begini pasti apa? Ain. Atau kelihatan begini tapi punya ketersambungan ke sini dari perut yang diluruskan. Ya, itu apa? Itu ain. Nah, cara mengucapkannya gampang, gampang. Ya, kalau huruf hamzah, a dengan h itu satu makhraj, yaitu bagian kerongkongan bagian bawah di sini. Sini nih, sini bagian bawah. A. Paling gampang yang Anda mengucapkan a, tidak ada sekat, udara mengalir saja, mengalir. A. Sama dengan h. A. Jadi kalau Anda pegang di sini halak misalnya di tenggorokan, kan? Ya, di sini teman-teman sekalian, di lisan sampai ke mulut itu nggak ada terasa getaran, nggak ada sekat. Karena memang kenapa? Nggak berhenti di beberapa tempat di sini. Beda dengan huruf-huruf lain. Kayak sin misalnya disekat di lisan, disekat di lidah kita. Bahkan nanti hampir bertemu dengan seri bagian bawah, giseri bagian bawah. A tidak. A hamzah a. Makanya begitu ta'ud, a'u, ya bukan a'udzubillahi minasy, bukan a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bukan bukan a, ya. Nah, sedangkan ain itu naik sedikit ke sini. Ya, naik. Jadi dari sini naik sedikit, wastal halaq. Ya, ini di pertengahan. Ya, di sini, di pertengahan tenggorokan kita atau di kerongkongan di sini, di pertengahan. Ini nanti ada dua huruf, yaitu ain dengan ha. Jadi kalau kita di sini pegang ha. Ada kayak yang nyekatkan di sini. Ha. Ya sama dengan ain. Coba pegang ininya. Kan? Arab. Umar. Ya Amr. Beda dengan a, amrun, amr. Ya, baik. Jadi apa namanya? Yang ini tempatnya di sini, ya agak sedikit kita bawa ke tenggorokan kita yang pertengahan. Ini a. Jelas ya? Baik. Nanti insya Allah akan dibimbing oleh musyrif atau musyrifahnya untuk mengucapkan ini. Kemudian ini pun sudah terbawa. Hamzah dengan h satu tempat, nggak ada sekat. Tapi h nanti mengambil nafas cukup panjang. Jadi udaranya cukup panjang kita keluarkan, sehingga saat kita mengucapkan h itu kurang lebih 75% udara kita keluar, sehingga nafas biasanya cepat berkurang. Ya, ghairil maghdubi alaihim. Ya, him itu udah berkurang cukup banyak. Ya, h. Nah, sama dengan hamzah makhrajnya. Kemudian ha sama dengan ain. Ha. Tipis. Ha. Ya, papa ha. Ya, mama. Jadi nanti istri manggil ke suaminya, papa, ha besar, ya mama, dan pakai ha kecil. Ya, berlatih. Kalau ibu sudah lancar pakai ha, ya manggil misalnya papa. Ya, nanti suaminya balik, mama, gitu kan? Nah, jadi Anda kalau mau ucapkan ini, untuk mengeja ini semua, Anda bisa ucapkan misalnya hari Selasa, itu kan? Makan bakso, oke, di warung, ya, Pak Umar. Ya, ini kan? Hanya bisa pakai H kecil, H besar. Ya, hari Selasa makan bakso di warung Pak Umar. Di warung Pak Umar. Atau H besar, hari Hamzah semua tuh. Selasa, la'a, Selasa, makan, bukan makan, tidak makan. Ya, apa, jangan kayak Suneo ya. Nobita. Tidak menggunakan normal gitu ya. Baik, hari nanti saya kasih rahasia deh, kenapa kadang-kadang saya nyebut Suneo. Ada rahasia yang nanti kita akan tunjukin satu saat ya. Kalau dia sudah lulus dan berubah nanti namanya menjadi soleh, insya Allah. Hari ha besar, hari Selasa makan bakso di warung Pak Umar ya. Ini gunakan ain, Umar. Jelas ya? Untuk latihan saja. Kurang lebih seperti itulah.
Allah taala alam bisawab. Nanti kalau sudah latihan bawa ke kalimat aja paling gampang. Ya, bawa ke kalimat. Ya, bawa ke kalimat. Misalnya kalau mau dari Al-Qur'an boleh pakai sin, kan? Wa bussatil jibalu bassa gitu. Sa ya, sad juga nanti kita temukan hamzah, temukan ain sampai ha dengan ha. Wallahu taala alam bisawab. Ya, belajar yang menyenangkan lah ya. Belajar Quran menyenangkan. Jadi kita bawa ke suasana, jangan terlampau tegang gitu kan. Cintai dan kita nikmati saja dan berharap pahala pada Allah Subhanahu wa taala. Ya, insyaallah kalau seperti itu nanti akan latihan bawa ke yang enak-enak, atau kita sedang mengerjakan tugas. Ya, misalnya Anda lagi mengerjakan tugas nih, masukkan aja cara bacanya pakai huruf hijaiyah. Ya, seperti ini, pakai makhrajnya, pakai sifat hurufnya dan sebagainya. Nanti kalau sudah terbiasa insyaallah akan lancar.